Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Lestari Nasution dengan NIM 014 akan menjelaskan terkait strategi diplomasi energi Indonesia terhadap Uni Eropa, studi kasus Belanda dan Jerman. Pertama, skema bilateral Indonesia-Belanda. Transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan merupakan salah satu tantangan terbesar selama beberapa dekade mendatang, baik di Belanda dan juga di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda sama-sama berkomitmen untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh sumber daya batu bara. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia ingin mengembangkan sejumlah ladang panas bumi di berbagai pulau di Nusantara. Yang akan dikembangkan di Pulau Jawa antara lain ada di Karahabodas, Patuha, Tangkuban Perahu. Lalu di Sumatera juga akan dikembangkan lapangan-lapangan seperti di Sungai Penuh, Lumut Balai, Hulu Lais, Raja Basa. Lalu ada pun sejumlah kecil sawah di pulau yang akan dikembangkan seperti Jaboy di Pulau Sabang, lalu ada Sembalun di Nusa Tenggara, lalu ada Jailolo di Maluku dan Kota Mumagu di Sulawesi. Pada tahun 2014, program peningkatan kapasitas panas bumi Belanda Indonesia atau GeoCap telah diluncurkan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas kementerian, instansi pemerintah daerah, perusahaan publik dan swasta, serta lembaga pengetahuan dalam mengembangkan, mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber energi panas bumi, dan juga untuk menilai dan memantau dampaknya terhadap ekonomi serta juga lingkungan. GeoCap adalah program bilateral Indonesia-Belanda yang berfokus pada peningkatan kapasitas di bidang panas bumi di Indonesia, khususnya yang melibatkan universitas dan politeknik di luar Jawa yang sedang menyusun kurikulum yang akan disampaikan tenaga terampil untuk pasar panas bumi lokal. Dalam mewujudkan program ini, Indonesia bekerjasama dengan beberapa universitas negeri yang ada di Indonesia, yaitu ada ITB, UI, UGM, INAGA, lalu serta ada WWF sebagai mitra asosiasi untuk GeoCap. Sedangkan mitra Belanda itu meliputi IF Teknologi, Well Engineering Partner, CNO, lalu ada DNVGL, lalu ada Delft University of Technology, ada Utrecht University, serta University of Twente. Tujuan keseluruhan dari program ini adalah untuk membangun kapasitas pendidikan di Indonesia di bidang prospek panas bumi dan manajemen energi, serta meningkatkan kapasitas Kementerian Indonesia, pemerintah daerah, instansi, perusahaan publik dan swasta dan lembaga pengetahuan dalam mengembangkan, mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya energi panas bumi, serta menilai dan memantau dampaknya terhadap perekonomian dan lingkungan. Selanjutnya, skema bilateral Indonesia-Jerman. Pada tahun 2010, kerjasama antara Jerman dan Indonesia telah dirintis di bidang pengembangan energi panas bumi yang berkelanjutan. Dalam proyek Jerman ini, konsep keberlanjutan untuk eksploitasi reservoir panas bumi di Indonesia seperti peningkatan kapasitas dan metodologi untuk penyebaran lokasi telah dilakukan di beberapa kegiatan penelitian sesuai dengan langkah-langkah peningkatan kapasitas seperti program PhD di Jerman. Kegiatan tersebut berupa penelitian dan transfer ilmu yang dilakukan dua arah dalam rangka penguatan iptek bagi mitra Indonesia maupun Jerman. Di sisi lain, terdapat salah satu faktor penghambat pertumbuhan pasokan energi panas bumi di Indonesia, yaitu kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam mengatasi keterbatasan ini, proyek kerjasama Indonesia-Jerman mendukung inisiatif untuk memperluas pelatihan panas bumi di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga merepresentasikan pengaturan zona subduksi yang kompleks yang terbagi menjadi berbagai subrezim, ekstensional, strike slip, dan kompresi yang menampung aktivitas panas bumi magmatik yang melimpah. Pertama, ada Sumatera Utara.
Karena sebagian besar panas bumi di Indonesia dikendalikan oleh aktivitas vulkanik, oleh karena itu sistem sesar Sumatera memberikan pengaturan geologi yang unik untuk mengevaluasi pengaruh pengendalian struktural pada aktivitas bumi. Investigasi yang dilakukan di Sumatera Utara memungkinkan adanya kendala antara dinamika sesar dan aktivitas panas bumi di Cekukan Taruntung. Selanjutnya ada Wayang Windu yang berada di Jawa Barat. Lapangan panas bumi Wayang Windu di Jawa Barat terletak di lingkungan tektonik yang kompleks, di antara banyak gunung berapi yang aktif. Pemahaman tentang struktur dan dinamika waduk panas bumi dan sistem hidrotermal di selatan Bandung sangat penting untuk menilai sumber daya panas bumi dan eksplorasinya akan berkelanjutan. Keberadaan berbagai macam manifestasi permukaan yang intens seperti geyser, tanah yang mengepul panas, kolam air panas, dan gunung berapi aktif menunjukkan hubungan yang erat antara proses vulkanik, tektonik, dan hidrotermal yang ada di daerah ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.